Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur di awal pembicaraan karena kita bisa bicara ini karena Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang waktu buka video ini pas banget masuk waktu sholat, jangan lupa sholat dulu. Jangan pernah tinggal sholat karena sholat ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kita mengakui kalau kita ini sebagai seorang hamba itu puncaknya adalah sholat. Maka dalam sholat kita nggak boleh ini dan itu, harus fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa juga untuk subscribe, bantu channel ini biar berkembang. Dan mudah-mudahan kalau ini nanti bermanfaat untuk orang banyak, kita semua yang membantu mengembangkan channel ini juga mendapatkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, sahabat Muflih Channel, dakwah motovlog. Pada malam hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, sebagaimana ini pernah saya baca di kitab Nasaihul Ibad. Nanti teman-teman bisa juga buka kitabnya ya. Jadi ada 4 syarat atau 4 hal yang harus diperhatikan oleh kita kalau kita pengen bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Kita pengen jadi orang yang bersyukur, tidak celaka baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa ini dicatat betul-betul. Ada 4 poin nanti yang akan kita bahas. Yang pertama teman-teman sekalian adalah dzikrud dzunubil madiyah. Orang-orang yang mampu atau yang bisa untuk selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang telah lalu atau kesalahan-kesalahan yang ia buat sebelumnya, maka dia akan selamat daripada kesalahan-kesalahan yang akan datang. Ya. Jadi jawabannya kelihatan. Jadi kalau kita ini bisa mengingat segala kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka pasti kita tidak akan mau mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Jadi karena itulah kita bisa selamat, kita bisa aman, kita bisa bahagia. Kalau orang yang dia mudah sekali melupakan kesalahannya, ini bahaya nih. Karena uang sing gampang terang lalek nih, dosa-dosa nih. Nah, ya mudah banget buat lupain dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Dia mudah banget lupain kalau dulu dia pernah nyakitin hati seseorang, pernah ngomongin orang, pernah misalnya nyakitin orang, gebukin apa segala macam ya, nauzubillah min dzalik. Atau perbuatan zalim lainnya, maling gitu ya. Banyak kan perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa yang kita lakukan. Maka nauzubillah kalau ada orang yang dia tidak pernah mengingat masa lalunya atau keburukan yang pernah dia buat, karena celaka dia nanti, dia akan terulang kepada kesalahan yang kedua. Baik, untuk yang kedua adalah nisyanul hasanatul madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat. Ya, ini banyak nih orang-orang yang malah dia nginget-nginget kebaikan. Misal awakmu mbiyen tak bantu, tak tulungi, tak sini duit, tak sini beras. Saya kini bang sukses lali. Wah, ya. Nauzubillah min dzalik loh, kalau kita sampai punya sifat ini. Jangan sampai ya. Jadi yang kedua, jangan sampai kita mengingat kebaikan yang telah lalu. Karena apa bahayanya? Kalau kita ini ngingetin kebaikan yang sudah lalu atau istilahnya itu ngungkap ya atau apalah, ya ngungkap kebaikan yang pernah kita buat ke orang lain lah gitu ya, menceritakan kebaikan itu apa biar misalnya orang kembali bantu kita, naudzubillah. Jangan sampai ya teman-teman. Karena apa? Orang-orang yang dia selalu mengingat kebaikan yang dia buat di masa lalu, ini bahaya sekali. Karena kenapa? Bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia buat. Itu bahayanya. Jadi kalau kebaikan itu diceritakan, apalagi sampai ada rasa riya pengen dipuji, waduh, nauzubillah. Bisa jadi pahala yang sudah bertahun-tahun dahulu disimpan bisa hilang tuh kebaikannya. Karena apa? Karena dia menceritakan kebaikan itu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut yang ketiga. Jadi tadi sudah yang pertama adalah mengingat kesalahan yang telah lalu biar jadi pelajaran tidak terulang di masa depan. Yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat di masa lalu biar kita tidak hilang itu pahala kebaikan yang pernah kita buat. Lalu yang ketiga teman-teman sekalian adalah melihat ke bawah dalam urusan dunia. Pelajaran banget nih buat kita semuanya, biar kita nggak mudah ngeluh, biar kita nggak mudah
merasa kalau kita ini orang yang paling susah di dunia ini. Jangan, ya. Jadi kita lihat ke bawah dalam urusan dunia. Misal kita saat ini cuman bisa kebeli mobil, bersyukur. Kenapa? Masih banyak orang yang kepanasan naik motor, kehujanan ketika hujan, ya kan? Kemudian kita misalnya katakanlah baru bisa kebeli motor, bersyukur. Kenapa? Karena kita ngelihat ke bawah, oh ternyata ada orang yang belum mampu kebeli motor, baru bisa kebeli sepeda. Saya nggak capek nih harus ngontel sepeda saya, motor saya, tinggal gas saja jalan, nggak capek. Kemudian misalnya kita udah kebeli sepeda, bersyukur lagi. Kenapa? Karena kita ngelihat ke bawah, oh ada orang yang dia cuman bisa jalan kaki, gak kebeli sepeda, gak mampu kebeli sepeda. Jadi kita kalau ngelihat ke bawah terus, kita jadi orang yang bersyukur tuh. Kemudian juga selanjutnya kita nggak kebeli sepeda, cuma bisa jalan kaki ya misalnya, bersyukur lagi. Kenapa? Karena kita ngelihat ke bawah, ada orang yang di rumah sakit terbaring lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, makan aja harus disuapin, mandi harus dibantu orang lain, pakai baju juga harus dibantu orang lain. Jadi kalau kita ngelihat ke bawah, kita selalu bersyukur dan kita selalu merasa puas dengan kehidupan yang kita punya. Lebih bahaya kalau kita malah dalam urusan dunia ngelihat ke atas, ya kan? Kalau kita ngelihat ke atas, kita nggak bakal pernah bersyukur dan kita nggak bakal pernah merasa puas. Kenapa? Karena kita selalu memandang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita lupa dengan kenikmatan yang Allah sudah berikan ke kita. Allah sudah beri kita hidup yang bahagia, nyaman, walaupun nggak punya harta yang melimpah. Lalu kita melihat orang yang punya harta melimpah, sehingga apa? Muncul sifat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa misalnya? Aduh, sial, kenapalah saya ini hidupnya susah betul, nggak kayak dia kaya raya, ini itu bisa dibeli. Oh, akhirnya begitu. Oke, dan yang terakhir teman-teman sekalian, kalau pengen kita selamat, pengen kita bahagia, syarat yang keempat adalah melihat ke atas dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Jadi kalau dalam urusan agama kita ngelihat ke atas, selamat kita, aman hidup kita. Kenapa? Misal kita ini orangnya termasuk orang yang males banget ya Allah untuk sholat, misalnya sholatnya masih bolong-bolong. Kalau ternyata masih ada yang bolong-bolong, semoga Allah ringankan hatinya untuk bisa melaksanakan sholat di waktu. Ya, kita males misalnya untuk sholat nih, ogah-ogahan. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, pasti kita ngerasa, ya Allah, itu anak kecil aja sholat 5 waktu nggak putus. Ya Allah, itu orang udah tua, jalan udah susah, tapi sholat 5 waktu nggak putus. Masa saya mau kayak gini aja? Gitu kan? Kalau kita dalam urusan agama, melihat ke atas, lihat orang yang jauh lebih baik daripada kita, maka kita akan semangat untuk mengikuti atau menirunya. Kita misalnya maaf, nauzubillah min zalik, ketika sedekah itu masih pelit-pelit gitu ya, masih males-males, masih sungkan, masih sayang-sayang. Lalu kita berteman nih dengan teman yang masya Allah sedekahnya loyal banget. Ada masjid butuh dana untuk pembangunan, dia paling duluan. Ada dana santunan anak yatim, dia paling duluan. Kalau kita berteman dengan orang-orang seperti itu, kita ngelihat orang di atas kita dalam urusan agama, tertarik kita. Akhirnya apa? Minimal motivasi yang pertama, ya Allah, kayakan saya, biar nanti kalau saya kaya, saya bisa bersedekah jauh lebih banyak daripada dia. Minimal begitu tuh. Atau kalau kita misalnya sudah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kita langsung tuh, misalnya tahu nih si fulan dia sedekah 100.000, langsung, karena kita udah melihat orang yang baik dalam urusan agamanya, tinggi lebih dari kita, maka kita keluarkan misal 1 juta. Itu motivasi yang akan timbul kalau kita melihat ke atas dalam urusan agama. Oke teman-teman sekalian, itu saja mungkin video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita lebih termotivasi ke depannya untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita. Jadi yang pertama, biar kita ini bahagia selama dunia akhirat adalah, yang pertama saya ulang, mengingat-ingat kesalahan yang telah lalu agar kesalahan itu jadi pelajaran, tidak diulang lagi di masa depan. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah lalu, sehingga kebaikan itu akan tetap ada di catatan Allah dan kita tidak kehilangan pahala kebaikan itu karena menceritakannya ke orang lain. Yang ketiga, kita lihat ke bawah
dalam urusan dunia, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita lihat ke atas dalam urusan agama atau akhirat, biar kita juga semangat untuk ibadah. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.